Wabarakatuh. Selamat malam pendengar Ekstra Mania dimanapun Anda berada. Kembali jumpa dengar bersama saya Davi dalam program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang selalu menemani membersamai kita setiap Kamis malam Jumat ya, tentunya dengan kajian-kajian yang telah kami siapkan ya untuk kami sajikan kepada para pendengar sekalian yang berada di manapun berada ya. Dan di kesempatan kali ini ya, program Diam ini spesial ya, spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mana ini kita berada di bulan Maulid dan tepat besoknya itu 12 Rabiul Awal ya. Itu tepat di mana kelahiran ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk malam hari ini ya, kita juga sudah kedatangan penceramah ya. Kalau untuk wilayah Aceh Singkil, saya rasa sudah tidak asing lagi karena sering berceramah di masjid-masjid, di pengajian-pengajian ya. Dan ada Pak Ustadz M. Yazid MAG. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Bang Dapi. Alhamdulillah. Ini nggak ada jadwal manggung Pak Ustadz? Alhamdulillah untuk malam ini jadwal manggung di luar nggak ada, cuman di sini ada. Baik, ya tentu akan menemani kita sampai di pukul 10 malam ya. Dan beliau ini pendakwah, sudah berkiprah di dunia perdakwahan di Aceh Singkil. Akademisi juga Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian beliau juga ketua alumni Babu Salam Batu Korong Pak Ustadz. Alhamdulillah. Di Untuk Baitul sekarang, Mal masih Pak Ustadz? Alhamdulillah masih sebentar lagi. Wakil ketua, Masya Allah. Anggota. Jadi anggota, Masya Allah. Jadi memang beliau ini banyak berkecimpung baik di pemerintahan juga, di pendidikan, dakwah apalagi begitu ya. Jadi memang sudah malang melintang. Nah, untuk malam hari ini kajian kita tentang bagaimana meneladani Rasulullah dalam upaya penegakan syariat Islam ya, khususnya di daerah kita di Aceh Singkil tercinta ya. Bagaimana kita ya sebagai umat muslim ya, panutan kita, suri tauladan kita adalah Rasulullah ya. Di momen yang istimewa ini ya, untuk mengenang kelahiran junjungan kita 12 Rabiul Awal, kita akan kupas itu ya. Dan untuk pendengar sekalian yang di rumah juga bisa bertanya. Nanti kita kasih kesempatan Ekstra Mania untuk bertanya, tapi setelah Pak Ustadz tentunya menyampaikan pengantarnya terlebih dahulu ya. Nanti akan kita kasih kesempatan. Jadi Pak Ustadz, kalau kebiasaan kita di daerah kita kan ada yang memperingati Maulid ini pas di harinya ya Pak Ustadz. Betul, betul. Ada juga yang banyak yang tidak mengambil di hari pas 12 Rabiul Awal ini ya Pak Ustadz ya. Iya, iya, Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan masyarakat ya memperingati itu tidak hanya sekedar sebuah perayaan saja ya, tetapi juga ajang untuk merenung bagaimana akhlak, perjuangan, keteladanan Nabi kita bisa menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, untuk lebih jauhnya mari sama-sama kita simak ya penyampaian dari Pak Ustadz Yazid. Tafadhol Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bang Dapi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya
pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sampai pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita terus memuji beliau, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan, serta juga kesempatan. Kesempatan yang diberikan kepada kita adalah pada malam ini kebetulan malam daripada lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal. Maka tentu saya pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Dapi dan tentunya kru atau Radio Extra FM 104,8 yang secara sengaja pada malam ini mengadakan khusus sebagai momen peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengadakan kajian atau pertemuan yang alhamdulillah juga saya mengucapkan terima kasih. Kebetulan pada malam ini saya diundang sebagai pembicara atau menyampaikan daripada kisah-kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Salawat dan salam sama-sama pula kita menyampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi kita, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya kepada Nabi yang sangat kita harapkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita semua, saya, Bang Dapi dan juga seluruh pendengar kami dimanapun berada, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Dapi. Sebelumnya saya juga ini memohon maaf jika nanti dalam menyampaikan ini ada kesalahan dan kekhilafan, karena saya jarang tampil di radio sini hanya beberapa kali. Dan kemudian yang saya sampaikan ini juga adalah sebuah tema yang sangat luar biasa, yang dimana dalam hal ini tentu banyak yang harus kita hafal, yang kita ingat, terutama di sini adalah tentu masalah waktu, kemudian tempat, demikian juga dengan tokoh. Maka jika nanti ada kesalahan dan kekhilafan, mohon diberikan kemaafan. Maaf. Para pendengar kami sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai suri teladan menegakkan agama Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kami sekalian yang dirahmati Allah, karena beliau adalah merupakan suri teladan kepada kita semua, terutama umat-umatnya, maka sudah barang tentu peringatan-peringatan seperti ini harus tetap kita galakkan. Harus secara semangat kita untuk memperingatinya. Untuk apa kita memperingati? Supaya kita kenal Nabi kita itu, kita kenal siapa beliau, apa perjuangan-perjuangan beliau. Karena tanpa kita adakan peringatan-peringatan di masjid-masjid, di pengajian-pengajian, di wirid-wirid,
Demikian juga dengan di pondok-pondok pesantren dan lain sebagainya. Tentu rasa cinta kita kepada Nabi itu akan pudar. Tentu untuk meneladaninya itu kita merasa bingung, apanya yang diteladani. Walaupun sifat-sifat beliau ataupun perjuangan-perjuangan beliau bisa kita baca secara sendiri melalui kitab-kitab, melalui sirah-sirah nabawiyah. Tapi tentu hal ini untuk mengekspresikan rasa cinta kita kepada beliau, maka kita buat acara yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa di tempat-tempat pengajian kita. Karena kata Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan kelak bersamaku masuk ke dalam surga. Bang Dapi dan juga seluruh pendengar kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika Nabi Muhammad itu hendak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai macam hal dari kisah-kisah sirah nabawiyah yang kita pelajari, bahwa agama pada saat itu, pada masa zaman jahiliyah itu, di daerah Arab itu ya, di daerah tempat Nabi kita Muhammad SAW itu dilahirkan, tepatnya di kota Mekah. Pada dasarnya agama mereka itu adalah agama yang dikembangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun pada waktu begitu berjalan, masa-masa yang berjalan dari masa Nabi Ismail sampai kepada masa sebelum Nabi Muhammad SAW itu, maka terjadi hal-hal yang tidak sesuai lagi menurut ajaran yang disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ada suatu tokoh di kota Mekah pada saat itu, namanya adalah Amru bin Luhai, yang dimana bahwa Amru bin Luhai ini pemimpin Bani Khuza'ah. Dia itu adalah seorang yang sangat disegani pada saat itu. Sebelum Nabi dilahirkan itu, pada masa zaman jahiliyah itu Amru bin Luhai, dia pemimpin yang sangat disegani. Lalu kemudian dia berangkat ke suatu tempat di daerah Sam. Kalau dulu namanya Sam, mungkin sekarang mungkin Irak ya, atau ada beberapa daerah. Lalu beliau melihat bahwa di sana banyak sekali orang yang menyembah patung. Banyak yang menyembah patung. Lalu kemudian Amru bin Luhai ini terpikir, ini kan daerah tempat kelahiran banyak nabi, tapi kok banyak menyembah patung. Jangan-jangan memang ini agama yang benar menurut pikiran daripada Amru bin Luhai. Lalu kemudian dia pun, si Amru bin Luhai ini, akhirnya dia mengambil satu patung, namanya Hubal, patung Hubal, dibawalah ke kota Mekah. Begitu dibawa ke kota Mekah, maka disuruhlah orang-orang Mekah, suku-suku Quraisy pada saat itu, menyembah daripada berhala itu. Disinilah letak awal masa jahiliyah, masa penyembahan berhala itu yang dilakukan di kota Mekah dan sekitarnya. Sehingga pada saat Fathul Mekah, pada saat terjadi penguasaan kota Mekah oleh Nabi kita setelah hijrah itu terdapat di daerah, di tempat Ka'bah itu, di sekitaran Ka'bah itu 360 berhala yang dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian lahirnya Nabi kita Muhammad SAW ini itu adalah kita mulai dari keturunannya, orang tuanya. Bahwa keturunan Nabi kita Muhammad SAW itu, jika kita lihat di dalam kitab-kitab sejarah, bahwa sampai kepada Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail. Jadi kalau nama-nama daripada orang tuanya adalah bapak daripada Nabi kita Muhammad itu adalah namanya Abdullah.
Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hasim, Hasim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, dan seterusnya sampai ke Adnan, terus lagi naik lagi sampai kepada Nabiullah Ismail dan Ibrahim. Jadi ada 3 bagian daripada silsilah Nabi ini. Ada yang disepakati, itulah dari Abdullah sampai ke Adnan. Kemudian ada yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu dari Adnan sampai kepada Ismail. Karena banyak sekali tuh Bang Dapi nama-namanya. Kemudian yang banyak memang di sana hal-hal yang dimasukkan oleh orang-orang yang bahwa para ulama mengakui banyak kesalahan, itulah dari Ibrahim sampai kepada Nabi Adam. Karena dalam kitab sejarah Sirah Nabawiyah ini ditulis itu semuanya Bang Dapi ya. Lalu kemudian ketika maka kita singkat aja langsung kepada Abdullah. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kenapa namanya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib ini adalah panjang memang kisahnya itu. Mungkin kalau di kesempatan ini nggak mungkin dapat kita kisahkan semuanya ya. Yang jelas bahwa Abdul Muttalib ini dipanggil juga namanya Saibah ya. Saibah itu ada tumbuh uban di kepalanya. Lalu kemudian Abdul Muttalib ini dia dulu adalah diserahkan untuk menjaga Ka'bah. Dan kemudian dulu pernah terjadi peperangan antar suku-suku yang di Arab itu. Lalu kemudian terjadilah penimbunan sumur Jam-Jam. Lalu kemudian pada masa Abdul Muttalib ini, kemudian dia berkeinginan untuk supaya dapat menemukan kembali sumur Jam-Jam yang sudah pernah ditutup. Dan kemudian dia pun bernazar. Dia bernazar, mudah-mudahan dia memiliki banyak anak. Maka dalam kisah selanjutnya dia memiliki 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Dan kemudian setelah itu, sebelum dia mendapatkan anak ini, lalu kemudian dia berniat, kalau saya mendapatkan banyak anak, maka anak yang terakhir nanti akan aku sembelih untuk kukurbankan katanya. Lalu kemudian singkat cerita daripada kisah ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak 10 laki-laki, 6 perempuan. Yang tujuannya adalah kalau Abdul Muttalib ini punya anak banyak, maka dia akan mampu untuk menjaga Ka'bah dan kemudian akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan sumur Jam-Jam yang sudah tertimbun itu tadi. Lalu kemudian ketika lahir Abdullah, anak yang paling kecil, lalu teringatlah dia bahwa dia bernazar untuk menyembelih anak yang terakhir, yaitu Abdullah. Lalu kemudian tiba masanya untuk disembelih Abdullah ini. Lalu kemudian dimintalah oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, minta saran, karena anak-anak Abdul Muttalib ini itu semuanya ganteng-ganteng, semuanya gagah-gagah, Masya Allah, punya hidung mancung, perawakannya luar biasa. Seorang Arab ya Ustaz. Iya. Dan kemudian yang paling gagah, yang paling ganteng rupanya, yang paling rupawan itu Abdul Muttalib. Sehingga saudara-saudara Abdul Muttalib yang paling besar ini merasa rugi, merasa sayang. Kenapa yang engkau mau menyembelih adik kami Abdullah, katanya kan? Nah, kata Abdul Muttalib, saya mau bayar nazar. Lalu kemudian banyak orang yang tidak setuju, termasuk tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Jangan Lalu kemudian disarankanlah untuk disampaikan, untuk ditanyakan kepada, ya kalau sekarang mungkin paranormal ya, atau seorang yang ahli di bidang kalau bahasa apanya dukun lah kita katakan. Oh gitu Ustaz. Orang pintar itu Ustaz. Orang pintar gitu. Ditanyakan gimana solusi agar si Abdullah ini nggak jadi sembelih. Lalu kemudian setelah itu barulah diberikan masukan oleh seorang dukun ini, seorang paranormal ini tadi, seorang ahli ini tadi, bahwa dijadikan aja undian.
10 unta, dibuatlah satu nama Abdullah, kemudian di sebelahnya 10 unta. Nanti diundi, ketika diundi, jika keluar nama Abdullah, maka tambahi lagi unta 10. Keluar lagi nama Abdullah, tambah lagi 10. Akhirnya sampailah 10 kali Bang Dafi kan. 10 kali berarti 100 unta. 100 unta. 100 unta. Ke-11 barulah enggak keluar lagi, barulah keluar nama unta. Enggak lagi keluar nama Abdullah. Akhirnya pada saat itu disembelihlah 100 ekor unta oleh Abdul Muttalib, sehingga Abdullah tidak jadi disembelih oleh Abdul Muttalib. Nah, ini kenapa? Ini perlu menjadi renungan kita. Kenapa begitu gagah dan baiknya keturunan-keturunan daripada silsilah daripada daripada Nabi Muhammad ini? Karena pada dasarnya kalau kita lihat di dalam kitab Al-Barzanji, ya, yang sering dibaca oleh ibu-ibu, ya, ketika acara-acara gitu ya, atau Maulid Nabi juga sering dibaca, itu ada di kitab ini disebutkan Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin. Jadi kalau iramanya gini nih Bang Dafi ya, irama di dalam kitabnya. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin, aba'ahul amjada saunal li ismihi, tarakus sifaha falam yusibahum aruhu, min adami wa ila abihi wa ummihi. Ini ternyata seluruh keturunannya itu dari Nabi Adam, kemudian terus itu rupanya ini dalam penyampaian para ulama ya dalam kitab bahwa nur Nabi Muhammad itu dititipkan kepada mereka. Dititipkan nur Nabi Muhammad sebelum dilahirkan oleh Sayyidah Aminah, itu dititipkan kepada para nabi yang menjadi silsilah kakek nenek daripada kakek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam ke kemudian turun lagi sampai Nabi Ibrahim sampai kepada Ismail. Nur itu dititip ya di dahi daripada kakek-kakeknya ini sampai kepada Adnan, sampai kepada Abdul Muttalib, dan terus kepada Abdullah. Makanya Abdullah tadi nampak ganteng kali, bercahaya mukanya itu. Setiap orang melihat daripada Abdullah ini tertarik. Ini mohon maaf saya sampaikan, perempuan-perempuan Arab pun pada waktu itu ketika melihat Abdullah ini pengen menjadikan suami, ingin menjadikan suami. Sebelum nur Nabi Muhammad ini pindah ke rahim Aminah. Maka kemudian ketika sudah pindah nur Nabi Muhammad tadi ke rahim Sayyidah Aminah, sudah menikah Abdullah dengan Sayyidah Aminah, maka kegagahan yang dimiliki oleh Abdullah sebelumnya itu mulai udah agak kurang ya. Yang dulunya banyak orang yang mengejar-ngejar, akhirnya pada saat itu enggak lagi dikejar-kejar. Dan ditanyakan oleh dalam kisah itu disebut, ditanya lagi oleh Abdullah, dulu kok kejar-kejar saya, sekarang kok enggak lagi katanya kan. Kata orang-orang perempuan-perempuan pada waktu itu, dulu kok gagah sekali Abdullah, dulu kok ganteng, cahaya, mukamu itu sangat jelas, ini enggak lagi katanya. Udah seperti orang-orang biasa katanya kan. Kemudian mereka ini, seluruh keturunan Nabi ini dijelaskan dalam kitab ini tadi, itu dipelihara oleh Allah. Mereka tidak pernah melakukan suatu dosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi bersih dia. Taraku, kalau sini kan taraku sifah palam yusibuhum aruhu. Mereka itu meninggalkan segala jenis yang keji-keji. Jadi dosa-dosa itu enggak pernah mereka lakukan. Mereka suci, bersih. Makanya kepada mereka lah dititipkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Enggak ada melakukan kesalahan-kesalahan ya, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada ibunya yaitu Sayyidah Aminah. Pendengar kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menikahlah Menikahlah Abdullah dengan Sayyidah Aminah. Begitu menikah, masih pengantin baru, umur dikandunglah, pindahlah nur Nur Nabi Muhammad tadi pindahlah ke rahim Sayyidah Aminah. Pada masa pengantin baru itu 2 bulan
Nabi kita Muhammad SAW sudah dikandung oleh Aminah, Ya. maka kemudian kebiasaan orang Arab pada saat itu berdagang. Lalu kemudian Abdul Muttalib memerintahkan kepada anaknya Abdullah untuk berdagang ke Madinah, untuk membeli semacam perdagangan lah ya, mungkin kurma dan lain sebagainya. Lalu kemudian berangkatlah Abdullah meninggalkan istrinya sedang hamil ya. Lalu kemudian berangkat ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, rupanya Abdul Muttalib ini sakit. Ketika sakit, sampai berbulan-bulan dirawat orang saudara, karena keturunan dari pihak ibu daripada Abdullah ini orang Madinah. Lalu kemudian sakit di sana, diurus mereka, kemudian meninggal dunia dan dimakamkanlah di Madinah. Lalu kemudian ketika diketahui oleh Abdul Muttalib dan diketahui oleh Sayyidah Aminah bahwa Abdullah, ayah daripada suami daripada Sayyidah Aminah yang sudah meninggal dunia, menangislah mereka kan, bersedih. Jadi kenapa mereka bersedih ya? Maklumlah, kandungan baru 2 bulan. Iya. Kemudian keadaan pun yang ditinggalkan oleh Abdullah pada saat itu ya tidak terlalu banyak. Hanya ada 5 ekor unta, kemudian ada beberapa ekor domba atau kambing, dan kemudian ada seorang hamba ya. Lalu kemudian setelah diketahui, lalu begitu sudah umur 9 bulan di dalam kandungan, tadi umur 2 bulan ya, 2 bulan dalam kandungan, lalu kemudian 9 bulan dalam kandungan, maka tibalah masanya Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Maka kalau kita baca dalam kitab-kitab itu, kejadian-kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Aminah ini banyak sekali, terutama ada suara malaikat Jibril datang mengatakan bahwa engkau akan mengandung seorang pemimpin, seorang rasul. Maka begitu dia nanti lahir, berilah nama dia Muhammad. Itulah yang disampaikan di suara yang didengar oleh Sayyidah Aminah. Dan kemudian menjelang persalinan pun yang datang itu adalah ada Aisyah datang ya, istri Firaun dulu yang suci ya, menikah dengan Firaun, diperistri oleh Firaun, tapi Sayyidah Aisyah ini suci. Kemudian datang juga Sayyidah Maryam. Tapi ini tentu tidak bisa kita logikakan dengan pikiran ya, karena ini adalah hal-hal yang di luar daripada kesanggupan akal kita untuk menangkapnya, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang memang betul-betul yakin dan tahu bahwa kemujizatan itu sudah ada sewaktu Nabi kita Muhammad SAW masih dikandung oleh Sayyidah Aminah. Mohon izin minum. Iya Pak Ustadz, lanjut Pak Ustadz ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Lanjut Pak Ustadz. Nanti kalau ya. udah potong. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Iya. Kalau perlu yang mau dibahas yang lain. Iya Pak Ustadz. Nah, lalu kemudian ketika lahir, inilah Bang Dapi. Kalau di tempat-tempat di acara-acara menjelang kelahiran Nabi itu, setelah Nabi lahir itu nanti ada itu Nurayyata la'la'us sanah. Maka setelah itu dibaca wa muhayyang tuh, itu biasanya berdiri tuh Bang Dapi. Oke. Berdiri untuk namanya marhaban ya. Oke. Kenapa itu marhaban? Iya. Karena kita sangat gembira. Senang ya. Pada saat itu, karena lahirnya Nabi Muhammad itu bukan hanya manusia yang gembira. Seluruh makhluk-makhluk, termasuk binatang-binatang yang ada, binatang-binatang ternak yang ada di Arab pada waktu itu ya, di Mekah pada saat itu ikut gembira. Karena pada dasarnya kita manusia yang banyak nggak tahu bahwa dia adalah seorang nabi. Ternyata para malaikat tahu, para ikan-ikan di lautan tahu bahwa dia adalah seorang nabi yang akan dilahirkan. Lalu kemudian jin-jin juga. Ini terus terang nih Bang Davi ya. Di dalam kita itu saya agak
tergelitik saya. Kenapa? Agak terharu. Jin pun rupanya ikut gembira. Gembira ya Pak Ustadz ya. Gembira dengan kelahiran Nabi itu. Makanya ketika ada orang yang nggak gembira dengan kelahiran Nabi, atau bahkan ada yang menganggap itu sesuatu yang kurang layak untuk dilaksanakan, agak diragukan juga Pak Ustadz ya. Saya kok jin aja gembira, kenapa manusia enggak gitu kan? Enggak gembira gitu ya. Tapi ya itu terserahlah kepada masing-masing ya. Bergembira termasuk itu tadi, makanya berdiri dia Bang Dapi. Makanya ada marhaban itu ya, ada di apa itu? Pas lahiran anak. Lahir Nabi Muhammad akikah gitu ya Pak Ustadz ya. Kisahnya kan kalau di dalam kitab Al-Barzanji itu kan diawali dari Abtadiul Imla kan. Kemudian bergantianlah dibaca lalu sampai kepada sebelum Muhayyang ini kan berdiri itu. Itu karena Nabi itu dah di dalam kisah ini Nabi itu dah lahir. Begitu lahir berdirilah kita. Berdiri kita barulah kita marhaban. Marhaban ya nurul aini marhaban. Artinya selamat datang tuh. Selamat datang wahai Nabi gitulah ya. Nah, makanya kita berdiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam membaca Al-Barzanji tadi ya, maka saya rasa di radio ini nggak usah kita berdiri Bang Dapi ya. Di masjid aja kita nanti. Iya Pak Ustadz. Ada ceramah agama tuh yang lain ya, sebagai tanda gembira kita ya nanti kita berdiri ya. Pendengar kami yang dirahmati Allah, maka begitu Nabi kita Muhammad SAW itu lahir, itu terjadi keajaiban. Banyak hal-hal yang sangat luar biasa. Contohnya apa? Ketika Nabi kita Muhammad SAW itu lahir, itu beliau itu seperti meletakkan tangannya di depan, kemudian mengapakan seperti dia mendongakkan kepala ke atas gini, tangannya itu ke depan gini. Kemudian mukanya itu ke atas, menandakan apa? Bahwa ternyata dia menundukkan kepala. Jadi kalau anak-anak yang lahir kan, Bang Dapi kan ada juga anak lahir kan? Iya Pak Ustadz. Semua orang kan ada anak yang lahir kan nggak kayak gitu ya? Nggak kayak gitu Pak Ustadz. Kan? Beliau tuh nggak, Nabi Muhammad tuh lahir langsung meletakkan tangannya, dan kemudian di sebagian kisah dia sujud dulu, baru dia mendongakkan kepalanya ke atas gitu ya. Nah jadi beliau dari kecil pun sudah menampakkan akhlak, dan kemudian dia sudah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal baru lahir. Baru lahir ya Pak Ustadz. Baru lahir. Iya. Lalu kemudian apalagi? Dalam kitab ini dijelaskan dia sudah dikhitan. Walaupun ada yang mengatakan di dalam sejarah lah kita sejarah lain mengatakan 7 hari kelahiran beliau baru dikhitan kan. Dan kemudian wangi. Kemudian bersih tanpa darah. Ini enggak seperti anak biasa. Enggak ada darah, bersih. Kemudian sudah dikhitan, kemudian ari-ari apa yang di pusar tuh? Tali pusarnya. Tali pusar tuh udah lepas. Jadi kalau anak kita kan enggak lepas dia kan. Beliau tuh lepas. Dan keajaiban lagi adalah umur beliau 2-3 hari beliau dilahirkan. Itu beliau sudah bisa duduk dengan bersila. 5 hari beliau dilahirkan sudah berjalan. Memang ajaib ya Pak Ustadz. Ajaib. Iya. 9 bulan beliau dilahirkan, itu sudah sudah bicara fasih. Berbicaranya udah fasih ya. Jadi makanya aku bilang tadi, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan ini ya, karena tapi itulah yang saya ketahui ya. Dan kemudian kehidupan beliau pada saat itu kan yatim tuh. Iya Pak Ustadz. Awal disusukan ini, setelah lahir, ini ada satu lagi kisah nih yang harus saya tahu bahwa kita semua tahu ya, pendengar juga tahu bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, adalah seorang budak namanya Suwaibatul Aslamiyah. Seorang budak ini dia budak Abu Lahab. Budak apa? Budak Abu Lahab. Abu Lahab ini kan paman Nabi nih. Iya. Abangnya Abdullah. Iya. Tapi yang membenci Nabi nanti ketika Nabi sudah menjadi Rasul. Oke. Kalau pada saat Nabi ini masih kecil, sampai sebelum menyatakan diri Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, itu disayangi oleh Abu Lahab itu. Sayang sekali dia, sampai-sampai ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir,
dia suruhnya seorang budaknya untuk menjaga apa namanya itu ya, mengawani lah, menemani, Mengasuh gitu Pak Ustaz. menemani Sayyidah Aminah waktu hamil. Oke. Jadi kan Sayyidah Aminah hamil, Ya. disuruhlah menemani. Ya. Pada waktu lahir, larilah siapa ini, Suwaibatul Aslamiyah ini menjumpai Abu Lahab ke rumahnya. Begitu dijumpai ke rumahnya, maka Suwaibatul Aslamiyah pun menyampaikan kepada Abu Lahab, wahai Tuan, katanya kan, wahai Tuan, keponakanmu sudah lahir, jenis kelamin laki-laki, katanya. Gembira sekali lah si Abu Lahab tadi. Gembira, padahal Abu Lahab ini kan ada ayatnya itu kan, tabat yada Abi Lahab kan, celaka Abu Lahab itu kan. Itu pada saat itu gembira dia, saking gembiranya dia, akhirnya, baik wahai Suwaibatul Aslamiyah, terima kasih engkau telah menyampaikan apa ini, gitulah kira-kira ya. Udah menyampaikan informasi ini, mulai saat ini engkau ku merdekakan, katanya. Langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab tadi ya, seorang budak yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Makanya kan dia kafir dia kan, si Abu Lahab nih. Ini lucu nih kalau kita umrah pergi ke sana di pemakaman Abu Lahab tuh, orang jemaah-jemaah umrah itu melempari kuburnya itu. Ambil batu lempar, saking jengkelnya umat Islam kepada kepada Abu Lahab ini kan. Maka kemudian dimerdekakannya. Lalu kemudian disusuilah oleh ibunya dulu yang menyusui. Disusui oleh Aminah beberapa hari. Kemudian disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah. Lalu kemudian datanglah orang-orang dari daerah Su'ud. Ada yang mengatakan tempat itu dekat-dekat Taif, daerah subur ya. Karena para orang Arab pada saat itu ketika anaknya lahir itu sudah biasa untuk menyusukan, untuk memberikan anaknya kepada orang lain untuk dirawat di luar kota Mekah. Orang Mekah pada saat itu begitu dia kebiasaannya. Maka kebetulan datanglah namanya Halimatus Sa'diyah. Datang kemudian mengambil ya. Awalnya memang banyak orang yang mau meminta Nabi Muhammad ini untuk disusui. Karena mereka datang dari negerinya itu rame-rame untuk menjemput anak-anak untuk disusui, dibawa ke kampung halamannya. Maka kemudian semua yang menawarkan diri untuk mengambil Nabi ini nggak mau Nabi, nangis Nabi. Ketika digendong menangis, meronta-ronta dia nggak mau dia. Tapi ketika giliran ya udah takdir Allah ya. Ketika Halimatus Sa'diyah mengambil, akhirnya Halimatus Sa'diyah mau dia. Dalam kisah itu disebutkan bahwa sebelum diambil oleh Halimatus Sa'diyah, konon kisahnya bahwa bahwa asinya yang sebelah kanan itu kurang berfungsi. Tapi ketika disusukan oleh digendong oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian diberikan asi sebelah kiri, Nabi Muhammad nggak mau dia. Disepak-sepaknya asi sebelah kanan. Lalu kemudian dipindahkan oleh Halimatus Sa'diyah ke sebelah kanan, akhirnya menyusu Nabi kita Muhammad itu lancar susu daripada Halimatus Sa'diyah. Itu menandakan bahwa asi yang diminum Nabi pun asi yang bersih. Belum pernah orang itulah belum pernah orang meminum asi di sebelah kanan Halimatus Sa'diyah. Lalu dibawalah Halimatus Sa'diyah, suku Su'ud Sa'diyah lah apanya, makanya disebut dengan Sa'diyah ya. Begitu dibawa, pada awalnya Halimatus Sa'diyah ini ekonominya apa? Ekonominya itu ya kita katakan miskin lah. Tapi ketika dibawanya Nabi ini berangsur-angsur terus ekonomi daripada Halimatus Sa'diyah ini meningkat. Mulai daripada binatang ternaknya beranak pinak, banyak anaknya, kebun-kebunnya yang dulunya sudah layu menjadi rindang, menjadi subur. Akhirnya konon dalam kisah itu disebutkan Halimatus Sa'diyah menjadi orang yang terkaya lah di kampung halamannya di situ ya. Lalu kemudian pada umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 tahun, 4 tahun, karena orang itu rupanya menyusui itu 4 tahun dia. 4 tahun dikembalikan. Begitu sudah 4 tahun dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah. Tapi dia tetap bermohon,
bermohon kepada apa? Kepada ibunda Nabi Muhammad, Sayyidah Aminah, supaya dibawanya lagi ke rumahnya, ke kampung yang tuh dirawat Nabi ini. Kenapa? Karena kan beliau melihat keajaiban. Iya, Pak Ustadz. Yang dulunya dia miskin jadi kaya. Yang dulunya kebun-kebunnya sudah layu menjadi subur kan, banyak lebat buahnya, terkenal dia kan. Jadi akhirnya kan mintanya lagi kepada Sayyidah Aminah. Iya. Waktunya 4 tahun memang sudah sampai, tapi saya bermohon kepada ibunda Sayyidah Aminah untuk kembali saya rawat katanya. Lalu kemudian ya udah dikasihlah oleh Sayyidah Aminah, dibawa lagi sampai umur Nabi 6 tahun. Ya. Umur Nabi Muhammad SAW 6 tahun, lalu terjadilah pembelahan dada Nabi. Jadi datang malaikat Jibril pada waktu Nabi Muhammad main-main di tempat di kampung itu. Lalu kemudian waktu main-main itu datang malaikat Jibril beserta malaikat yang lain menangkap Nabi Muhammad tadi, bukan ditangkap ya, diambil kemudian rupanya dibelah dadanya, dibersihkan. Suatu umur Nabi 6 tahun ya. Lalu kemudian berlarianlah kawan-kawan Nabi tadi, kan anak-anak yang lain nampak dia lari, Muhammad dah dibunuh katanya. Setelah itu dilaporkan kepada Halimatus Sa'diyah. Begitu dilaporkan, menangis Halimatus Sa'diyah, dicari-cari udah tahu kemana-mana dicari, nggak ketemu tuh. Tiba-tiba datanglah Nabi Muhammad tadi. Begitu Nabi Muhammad datang dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kemana kau tadi? Diceritakanlah oleh Muhammad, saya ditangkap, saya dibelah dada saya, kemudian dibersihkan, ada dibersihkan darah-darah yang mungkin ada potensi-potensi kotor ya di dalam dada Nabi itu ya, dibersihkan. Lalu kemudian ditutup kembali, dikembalikan, dilepaskan, lalu kembalilah datanglah Nabi Muhammad tadi kepada Halimatus Sa'diyah. Ketakutanlah, siapa ini? Halimatus Sa'diyah. Aduh gawat nih, bahaya nih. Ini udah dikasihnya saya rawat 6 tahun ya, untuk tahap selanjutnya malah kejadian. Akhirnya dikembalikanlah kepada Sayyidah Aminah. Setelah dikembalikan, maka dirawat oleh Aminah sampai umur di dalam umur 6 tahun tadi sampai kepada Aminah. Maka kemudian diajaklah oleh Aminah untuk ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Begitu sampai di Madinah, mereka berziarah, rupanya mau pulang. Begitu mau pulang dari Madinah, rupanya di tengah perjalanan antara Madinah dan Mekah itu ada namanya Abwa. Sakit sakit Sayyidah Aminah tadi. Begitu sakit, lalu kemudian meninggal dunia, dikuburkanlah di sana kan. Jadilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatim piatu pada umur 6 tahun. Lalu kemudian dibawa kembali, dijemputlah Nabi Muhammad ini dijemputlah oleh kakeknya ya, karena kakeknya masih hidup, Abdul Muthalib. Dibawa pulang, kemudian dirawat oleh Abdul Muthalib. Setelah umur 8 tahun, rupanya Abdul Muthalib pun meninggal juga. Dirawatlah oleh pamannya. Dirawat oleh pamannya ya. Lalu kemudian setelah dirawat oleh pamannya, lalu kemudian di umur 12 tahun, pamannya Abu Talib merawat beliau umur 12 tahun, karena Nabi Muhammad tuh senang dia menggembala kambing kan, berdagang. Dia nggak mau diam, dia nggak mau nganggur gitu ya, selalu ada kegiatan. Termasuk menjaga kambing-kambing daripada orang-orang Arab ya. Jadi kemudian pada umur 12 tahun dibawalah oleh Abu Talib berdagang ke negeri Sam. Lalu kemudian pada umur 12 tahun itu dibawa sampai di tengah perjalanan. Sebelum sampai di Sam, di sana ada namanya Buhaira, daerah Buhaira ya. Bahkan ada namanya, kalau disebut itu memang pendeta ya. Pendeta Buhaira. Bukan Bukhari. Bukan Bukhari, Ustaz. Buhaira, kalau Bukhari itu perawi hadis. Itu perawi hadis ini. Ini enggak, Buhaira, seorang pendeta yang ternyata seorang pendeta ini dia namanya aja pendeta. Sebutan di dalam sejarah itu pendeta. Dia sebenarnya ahli di bidang kitab-kitab zaman dulu ya. Kitab-kitab zaman dulu, ya, ahli Taurat gitu ya. Ternyata di kitab-kitab itu sudah dibacanya, dia udah tahu bahwa akan datang seorang nabi ini
yang dia adalah anak yatim dari kecil, kemudian dia adalah orang Arab, dan kemudian banyak sekali keajaiban pada dirinya, termasuk ada cap kenabian tuh kan. Jadi Nabi itu kan banyak mukjizat-mukjizat dari kecil udah nampak. Umpamanya setiap kali lewat, Nabi itu melewati batu, pepohonan, kan merunduk apa itu. Walaupun orang-orang nggak tahu, tapi si Buhairah ini tahu dia. Tanda-tandanya tadi ya. Tanda-tanda itu tadi. Kemudian awan tuh. Begitu Nabi lewat, begitu Nabi berjalan, awan di atasnya itu mengikuti. Jadi Nabi itu nggak pernah kena trik dia. Karena trik itu nggak pernah trik matahari, nggak kena dia. Selalu diikuti itu oleh awan. Maka si Buhairah ini dah tahu bahwa akan datang seorang Nabi yang bentuknya seperti ini. Kemudian begitu Abu Talib tadi lewat, maka dilihatnya tanda-tanda itu. Dilihatnya tanda-tanda daripada kemujizat Nabi itu. Kemudian dipanggil, wahai pedagang Mekah, singgah kemari katanya kan. Sudah disediakan di situ tempat yang bagus. Dia udah tua, tapi ditunggu-tunggunya karena dia yakin bahwa memang akan lewat seorang Nabi itu tadi, sebagai pemimpin akhir zaman gitu kan. Dipanggilnya, wahai Abu Talib, kemari dulu, bawa rombonganmu semua katanya. Masuklah Abu Talib tadi, disediakanlah hidangan banyak, makanan, hidangan, buah-buahan untuk makan besar. Kemudian makanlah siapa tadi? Makanlah rombongan Abu Talib kan. Begitu dia makan, tengoknya tanda-tanda itu nggak ada kepada orang yang satu pun yang hadir pada saat itu. Yang hadir itu nggak ada tanda dia. Ini tadi ada, ini kok nggak ada, pikir Buhairah. Heran dia. Mana? Di mana satu lagi? Mau ada yang apa ya? Ada yang anggota kalian yang apa? Yang nggak dibawa ya? Yang nggak masuk ya? Ada satu orang. Mana dia? Di sana di bawah pohon. Kenapa nggak masuk? Nggak mau gitu ya? Nggak mau dia masuk. Udah kami ajak nggak mau. Jemput. Itu yang mau saya apa katanya? Yang mau saya bertemu. Sudah lama saya rindukan katanya. Kemudian dijemput, masuk. Begitu masuk, siapa ini kata Buhairah tadi? Siapa ini katanya? Anak saya, kata Abu Talib. Ini anak saya katanya. Bohong kau katanya. Ini bukan anakmu katanya. Ya kok tahu kata Abu Talib? Iya, karena saya tahu kisah-kisahnya bahwa dia ini akan menjadi seorang nabi yang besar. Dia akan menjadi pemimpin orang Arab yang sudah lama aku tunggu-tunggu bilangnya. Sampai tua aku saat ini kutunggu-tunggu. Dia bukan anakmu katanya. Betul kata Abu Talib, bukan anak saya. Dia adalah keponakan saya. Dia anak apa saya? Betulkah dia anak yatim? Betul. Dia anak yatim. Kemudian ditanya, betul begini? Semua ditanya kan? Iya betul. Berarti udah pas, dia adalah seorang rasul. Wahai Abu Talib, jangan kau bawa dia ke negeri Sam. Bawa dia pulang ke Mekah. Kenapa seperti itu? Kenapa? Karena ini juga ditunggu-tunggu oleh orang-orang apa? Orang kafir. Sudah ditunggu-tunggu, tapi orang kafir berharap yang lahir yang seperti ini adalah dari golongan mereka. Dari Bani Israel gitu ya. Dari Bani Israel, bukan Israel ya. Bani Israel. Bani Israel, keturunan Nabi Ibrahim. Yakub ya. Mereka menginginkan itu. Jadi ketika nanti mereka tahu bahwa yang mempunyai kelebihan-kelebihan atau tanda-tanda itu bukan dari mereka atau tidak, ini akan dibunuh ini kata Buhairah. Bawa pulang katanya. Akhirnya dibawa pulang oleh Abu Talib. Dibawa ke Mekah ya. Lalu kemudian terus Nabi Muhammad berdagang juga ya, berdakwah berniat mengembala kambing juga, membantu ekonomi pamannya kan. Lalu kemudian pada umur udah menjelang umur 25 tahun, karena Abu Talib melihat bahwa dia ada skill dalam berdagang dan bertani atau apa ya, usaha-usaha yang lain ya, ternak juga. Udah tengoknya skill itu, akhirnya wahai Muhammad, ada seorang saudagar kaya, seorang perempuan yang mempunyai banyak harta.
dia adalah memperdagangkan hartanya ke Sam. Lalu kemudian kalau engkau mau, boleh nanti saya sampaikan, namanya Khadijah. Itulah yang kelak menjadi istri beliau kan. Iya, namanya Khadijah. Iya. Datang Nabi Muhammad, mau kata Nabi. Akhirnya disampaikanlah. Memang kisah lain mengatakan bahwa Khadijah yang mencari-cari ya. Tapi ya kita ambil salah satu kisah aja lah. Disampaikanlah oleh Abu Talib tadi. Abu Talib dia udah kenal banget dia sama Khadijah ini kan. Saudagar kaya, memang janda dia. Udah 2 kali menikah. Janda, umur 40 tahun, cantik. Banyak orang yang minang, nggak mau dia. Tapi belum punya anak Pak Ustadz ya? Ada anaknya. Oh, udah ada anaknya. Oke. Menikah pertama ada anaknya, menikah kedua ada anaknya. Lalu kemudian ditanya oleh Abu Talib, wahai Khadijah, ada keponakanku mau dia berdagang. Dia alhamdulillah jujur, baik, skillnya ada untuk berdagang. Tolong dia dikasih barang-barang perdagangan untuk dibawa ke Sam, supaya dibawa oleh Muhammad katanya. Ya kata Khadijah, ya kalau engkau yang meminta, jangankan orang yang jujur, orang yang jahat pun saya terima katanya. Rupanya orang ini udah apa kali udah dekat. Ini lucu nih. Kenapa? Ini ketawa saya, agak senyum-senyum saya membaca kisahnya ini. Kenapa? Ini mungkin kisah cerita lain ya. Ternyata rupanya pernah diincar diincar Abu Talib. Si Khadijah tadi, Ustaz ya. Oke. Tapi nggak dapat ya Ustaz. Nggak mau. Dia udah diincar. Jadi akhirnya selanjutnya kemudian berdaganglah Nabi tadi ya. Dikasih pedagang, dibawalah ke Sam ya. Rupanya semua barang perdagangan yang dibawa itu laku drastis tuh. Sangat luar biasa lakunya, habis banyak untung. Semua yang dibawa habis, keuntungan berlipat-lipat. Akhirnya jatuh cintalah Khadijah. Walaupun tadi niatnya nggak menikah lagi, dia ingin hanya beribadah kepada Allah. Tapi pada akhirnya dia jatuh cinta dia disampaikanlah kepada ada seorang perempuan kawan Khadijah ini namanya Nafisah ya. Disampaikanlah kepada Nafisah, wahai Nafisah, tolong tanyakan kepada Muhammad apa mau dia menjadi suami saya gitu ya. Akhirnya Nafisah menanyakan, ditanya pada Nabi. Dan pada akhirnya singkat cerita, ya kalau begitu saya ceritakan dulu sama paman saya, kata Muhammad. Diceritakan sama pamannya. Diceritakan, maka setelah diceritakan setujulah apa tadi? Abu Talib tadi ya. Setuju. Apa aja yang kurang katanya kan? Apa yang kurang saya kasih katanya. Tapi walaupun demikian Nabi Muhammad ini udah banyak apanya, udah banyak tabungannya. Maka yang terjadilah pernikahan. Yang menjadi mahar Khadijah pada saat itu 20 ekor unta tuh Bang Rabi. 20 ekor unta. 20 ekor unta. Pada waktu itu. Jadi kalaupun ternyata 30 juta satu ekor, 30 juta kali 20 berapa? 600 juta. 600 juta, 600 juta ya. Jadi mahar yang diberikan Nabi Muhammad itu fantastis, luar biasa, besar. Makanya kalau ada sekarang jomblo-jomblo atau laki-laki mengeluh dia dengan mahar 30 juta gitu itu enggak mengikuti mempedomani Nabi ya. Nabi aja besar itu. Itu 20 ekor unta itu menjadi maharnya itu. Jadi kalau ada yang minta orang tua perempuan tuh, kalau sekarang ya, kalau ada yang minta entah 30 juta atau 50 juta, ya kan aja lah. Tapi tentu orang tua pun sebaiknya enggak juga terlalu mahal-mahal ya. Itu cerita lain. Nah, maka kemudian pada umur beliau pada umur 35 tahun, langsung kita ke 35 tahun. Mereka menikah, akhirnya menikah, maka dapat anak. Jadi ada 7 anak Nabi itu 6 dari Khadijah ya. Dan kemudian Nabi Muhammad itu menikah itu monogami. Maksudnya selama hidup bersama dengan Khadijah, sebelum wafat Khadijah, itu Nabi itu nggak pernah menikah sama orang lain. Nggak pernah menikah, Ustaz ya. Jadi jangan nanti
banyak, kadang-kadang banyak juga tuh orang-orang luar kan. Iya Pak Ustadz. Selain Islam tuh, Iya. ya mengejek-ngejek atau Iya, apa, iya. tukang kawin, enggak, Iya. jangan salah sangka. Nabi Muhammad tuh sampai meninggal Khadijah, itu baru beliau menikah. Itu pun menikah dia bukan sama gadis-gadis Iya, atau apa. iya. Itu adalah orang-orang yang melihat Nabi itu menderita, para janda, udah tua-tua. Menolong ya Pak Ustadz. Menolong. Iya. Karena kalau dibiarkan mungkin ekonominya apa? Karena kan kadang-kadang meninggal waktu suami daripada perempuan itu kadang-kadang meninggalnya pada waktu hijrah ke Ethiopia kan, ke Afrika kan ada itu. Sebelum hijrah ke Madinah itu kan Nabi udah hijrah duluan. Umat-umat Nabi itu, sahabat-sahabat Nabi itu udah hijrah duluan ke Ethiopia, sampai ke sana ke Habsah ya. Nah, kemudian meninggal si suaminya, pulang kan udah dalam keadaan kesusahan, janda. Dan kemudian pada saat itu di Arab itu para janda itu pandangan orang tuh sebelah mata itu Bang David. Dihinakan gitu ya, nggak ada harga. Di mana-mana diejek-ejek orang gitu. Makanya agar selamat si perempuan ini istri Nabi ini tadi, maka dinikahi. Nah, itulah alasan-alasan. Hanya satu ini mungkin perlu saya sampaikan. Hanya satu yang gadis, itulah Aisyah. Itu pun ya ada hikmah tersendiri. Karena kalau beliau tidak mempunyai istri yang muda satu orang, dari mana kita tahu hukum-hukum tentang perempuan ya, bagi umur berapa haid gitu ya. Nah, kan nggak tahu kita. Tapi dengan adanya Sayyidah Aisyah itu kan akhirnya tahu kita, dijelaskan dalam hukum-hukum itu umur 9 tahun ini begini apa tahu kita kan, itu hikmahnya. Jadi menolong dia ya. Iya. Pada umur 35 tahun masih ada waktu Bang Nabi? Masih Pak Ustadz, lanjut Pak Ustadz. Nanti kita jeda dulu Pak Ustadz ya. Kasih tahu ya kalau. Iya Pak Ustadz. Iya. Karena mana tahu pendengar kita pun udah mulai agak ngantuk-ngantuk juga mendengar. Tapi enak nih Pak Ustadz belajar sejarah ini. Enak. Saya kadang-kadang menetes air mata saya nih, Iya, mempelajari ini kan, kisah-kisahnya ini. Ada tawa saya, ada menangis juga. Karena kesedihan yang dihadapi kan. Iya. Lalu kemudian umur 35 tahun, ini nampak terus kecerdasan Nabi ini. Karena Nabi ini dari muda udah dipanggil Al-Amin. Karena Nabi dari kecil gak pernah berbohong, sekalipun gak berbohong, jujur, baik ya. Amanah. Pokoknya yang sifat Nabi yang 4 itu udah ada. Tabligh kalau udah jadi Nabi ya Rasul ya. Udah patanah, udah cerdas, amanah. Maka pada umur 35 tahun terjadi kebanjiran di kota Mekah. Maka adalah kerusakan di Ka'bah. Begitu terjadi kerusakan, maka diperbaiki. Banyak suku-suku ikut yang perbaiki. Lalu kemudian ketika ingin mengangkat kembali Hajar Aswad ke tempatnya, untuk mengangkatnya inilah bingung. Karena kepala-kepala suku itu, masing-masing kepala suku, saya lupa nama-nama sukunya ya. Mereka menganggap bahwa dia yang layak. Kami yang layak katanya untuk mengangkat itu. Satu lagi, kami yang layak. Ada 4 suku pada waktu itu. Akhirnya mereka hampir terjadi peperangan di 4 suku itu untuk mengangkat mengangkat Hajar Aswad ya. Lalu kemudian terjadilah kesepakatan. Ya udah kalau gitu kita sepakati, siapa yang besok pagi duluan masuk ke pintu Ka'bah, maka dialah yang kita minta untuk mencari solusi persoalan yang kita hadapi ini katanya. Kemudian ditunggu mereka, diintip pagi-pagi. Akhirnya pada paginya itu rupanya Nabi Muhammad yang masuk. Begitu masuk Nabi Muhammad, lalu kemudian inilah dia Al-Amin yang akan mencarikan solusi persoalan yang kita hadapi katanya. Akhirnya diceritakan, lalu kemudian Nabi Muhammad pun mengambil surbannya ya. Diambilnya surbannya, lalu kemudian dibentangkannya, disuruhnya lah 4 suku ini memegang ujung surban ini tadi masing-masing, karena kan ujung surban itu ada 4 ya. Dipegang, lalu kemudian Nabi Muhammad pun mengangkat Hajar Aswad, dimasukkan ke tengah, disuruhlah orang itu mengangkat bersama-sama. Maka Nabi Muhammad lah yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Kemudian pada umur 40 tahun, sebelum umur 40 tahun, ini juga menjadi
contoh bagi kita ya, bahwa sebelum Nabi Muhammad itu umur 40 tahun, pada umur itu kan 3 tahun tuh berturut-turut beliau masuk ke Gua Hira itu 3 tahun tuh Bang Dapi. Jadi umur kalau 3 tahun berarti umur 38 ya, 38, 39, 40 ya. Nah, jadi umur 38 setiap Ramadan itu beliau udah ke Gua Hira itu bertahanus, berzikir, merenung. Karena Nabi Muhammad ini mulai dari kecil sampai pada saat itu nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah. Perbuatan-perbuatan orang kafir itu nggak dilakukan itu. Walaupun di sekelilingnya itu ya. Di situ di sekeliling itu nggak pernah dilakukan. Lalu kemudian umur 38 tuh dia di Ramadan tuh satu Ramadan tuh penuh di Gua Hira itu. Bekalnya kadang dibawa, kemudian kadang diantarkan oleh istrinya Khadijah kan. Diantarkan. Dan kemudian tinggi sekali itu apa itu? Gua Hira itu tinggi sekali. Kalau mau naik ke sana itu kalau orang-orang tua yang udah agak apa nggak bisa naik saking tingginya. Nah, disitulah Nabi Muhammad tuh sampai 3 tahun. 3 tahun beliau di situ. Pada umur 40 tahun, maka kemudian disitulah pada bulan Ramadan itu disitulah datangnya malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril, begitu datang malaikat Jibril, kemudian didekap malaikat Jibril lah apa tadi, Nabi Muhammad tadi, sampai sesak napas daripada Nabi Muhammad itu disuruh. Awalnya kan sebelum didekap kan disuruh dulu baca. Kata malaikat Jibril, Iqra katanya kan. Kata Nabi Muhammad, saya tidak tahu membaca, saya nggak pandai membaca. Kemudian didekap. Setelah didekap sampai sesak banyak napasnya udah dalam keadaan kesusahan, dilepaskan lagi oleh malaikat Jibril, baru disuruh lagi Iqra katanya, baca, ya Muhammad Iqra, baca. Lalu kemudian kata Nabi tetap itu saya tak pandai baca, apa yang saya baca gitulah kira-kira ya. Kemudian didekap lagi sampai 3 kali didekap kan, disuruh baca, namun kata Nabi dia tak pandai baca. Lalu kemudian dibacakanlah oleh malaikat Jibril, itulah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam ya. Ini kadang-kadang banyak juga yang apa nih? Kenapa seorang nabi tak pandai membaca? Itu Pak Ustaz. Kenapa seorang nabi nggak pandai membaca? Kok bisa gitu? Seharusnya cerdas, tapi cerdas gitu ya. Ternyata ini ada hikmah tersendiri. Karena yang datang kepada Nabi Muhammad itu kan perkataan Allah, Al-Quranul Karim, firman-firman Allah. Kalaulah seandainya Nabi Muhammad ini seorang yang pandai membaca, ya taruh dikatakan seperti sekarang ini sarjana atau magister atau doktor kan, atau profesor gitu ya. Itu kan bisa saja Al-Quran itu atau hadis itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Tapi karena beliau tak pandai membaca, dan kemudian juga apa yang disampaikan itu luar biasa, di luar akal orang yang suka membaca dan sekolah tinggi-tinggi. Bagaimanapun manusia tingginya sekolahnya, belum mampu menyelami seluruh isi kandungan Al-Quran. Sampai saat ini ditemukan lagi, gitu aja terus-terusan kan. Disesuaikan dengan ilmu pengetahuan sesuai. Datang nanti para ahli entah dari luar negeri, entah dari Islam atau non Islam, disesuaikan pas. Karena kan banyak jadi mu'alaf dengan Al-Quran itu. Ternyata itu hikmahnya Bang Dapi. Makanya nggak sembarangan itu. Kalaulah dia pandai, ya bisa aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Buatnya kan. Ini kayak mana membuat? Tidak membaca aja nggak pandai. Dan kemudian ilmiah disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang ditemukan sekarang sesuai, nggak ada yang kontradiksi. Itu hikmahnya. Jadi di akhirnya menggigil, udah diterima Nabi, kayak tadi menggigil lah dia, menggigil akhirnya turun dari Gua Hira, turun ke rumah. Maka disambutlah oleh istrinya, diselimutilah oleh istrinya, disambut. Kemudian dikatakan jangan takut, karena ternyata tadi kan Abu Hurairah tahu ya bahwa Muhammad ini akan jadi nabi. Ternyata Khadijah pun dia udah tahu
bahwa Nabi Muhammad ini akan menjadi nabi. Tahunya dari mana nih Pak Ustadz? Tahunya dia kan nih kita ceritakan bahwa dia mempunyai paman namanya Warakah bin Naufal. Jadi si Khadijah ini kita ceritakan dulu ini ya. Setelah menggigil, diselimutinya, kemudian dibilang jangan takut. Engkau orang baik katanya. Engkau orang baik, engkau suka bersedekah. Dia apalah diangkat-angkat. Allah pasti tidak akan menyakitimu. Pasti akan menyayangimu gitu ya. Maka kemudian dibawanya untuk memastikan bahwa yang datang yang datang menemui Nabi itu adalah malaikat Jibril. Karena ini Khadijah udah apa dia nih? Datanglah dia kepada pamannya. Ada yang bilang pamannya, ada yang bilang anak apa namanya itu sepupunya ya. Namanya Warakah bin Naufal. Pergi ke sana, begitu pergi ke sana ditanya, diceritakan tadi kemarin Nabi Muhammad suamiku berada di Gua Hira, kemudian datang begini diceritakan, dirangkul begini. Datang siapa tadi? Warakah bin Naufal. Ini sudah pasti katanya terus bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi dan rasul terakhir. Karena dia udah tahu sifat-sifatnya dan kemudian itu yang datang itu adalah namanya Namus. Namus ini malaikat Jibril kalau bahasa Islamnya ya. Namus katanya yang pernah datang kepada nabi-nabi terdahulu katanya. Ini jadi nabi katanya. Enggak usah takut. Kata siapa tadi? Kata Warakah bin Naufal. Dia pun dah tua. Saya akan membela Muhammad ini habis-habisan katanya. Saya akan membela karena Muhammad ini akan diusir katanya. Akan disakiti katanya. Bertanya Nabi Muhammad. Diusir katanya. Agak apa dia? Kok diusir? Karena kan disayangi. Karena pada sebelum itu orang Arab itu kan menyayangi Nabi Muhammad itu. Disegani, disayangi. Namanya Al-Amin dipanggil kan. Dia terheran-heran. Diusir katanya. Iya, setiap nabi dan rasul pasti diusir. Pasti disakiti. Pasti awalnya nggak diterima. Akhirnya tahulah Nabi Muhammad. Diusir rupanya pikirnya. Jadi kemudian pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, ke rumah Khadijah, ke rumah orang tua ya, ke rumah Nabi Muhammad. Sampai ke sana, ditunggu-tunggu firman malaikat Jibril untuk mengantarkan wahyu selanjutnya. Karena kan seharusnya begitu datang wahyu pertama, rupanya mereka menganggap datang wahyu lagi, datang firman Allah lagi kan. Rupanya udah lama, udah sampai berbulan-bulan nggak datang malaikat Jibril lagi. Makanya akhirnya siapapun si Sayyidah Khadijah pun, jadi apa enggak ya pikirnya? Iya. Kok nggak turun wahyunya, nggak datang lagi ya? Itu makanya tadi. Kenapa Khadijah tahu? Karena dia punya paman juga yang ahli di bidang itu. Dia udah tahu ini akan jadi nabi. Makanya ketika wahyu lama udah nggak turun, akhirnya Khadijah mulai agak bimbang. Kayaknya nggak jadi nih. Kayak mana nih pikirnya kan? Maka pada akhirnya udah beberapa bulan kemudian barulah datang wahyu selanjutnya. Datanglah wahyu selanjutnya kan. Nah, lalu kemudian setelah itu diperintahkanlah Nabi Muhammad itu untuk bangun dari tempat tidurnya. Ya ayyuhal mudassir itu kan, wahai orang yang berselimut, bangun. Diperintahkanlah untuk berdakwah ya. Maka kemudian Nabi Muhammad pun berdakwah, menyampaikan menyampaikan dakwah Islam, ajaran tauhid mengisahkan Allah. Maka yang masuk Islam pada saat itu kan hanya beberapa orang. Yang pertama, ini kalau ahli sejarah mengatakan itu yang pertama masuk Islam itu ternyata rupanya bilang orang itu pertama Buhaira itu ya. Pendeta pertama tadi yang masih nabi kecil tadi, rupanya dia udah juga mengakui kalau saya masih hidup ketika Nabi Muhammad ini berjuang menyampaikan syariat-syariat Islam, maka katanya dia juga ikut membela. Tapi begitu pulang mereka, Buhaira meninggal. Demikian juga dengan Warakah tadi. Warakah bin Naufal meninggal dia karena udah tua.
udah tua. Nah, jadi yang pertama Islam tuh yang saya baca itu Buhairah tadi ya, mengakui walaupun belum diangkat jadi nabi ya. Baru yang kedua siapa ini tadi? Warakah bin Naufal. Baru Khadijah istrinya. Khadijah istrinya, baru kemudian Ali bin Abi Thalib dari pihak anak-anak ya. Ada juga dari Zaid bin Harisah dari anak angkatnya. Kemudian Abu Bakar sahabatnya. Nggak banyak itu dulu yang didakwahi dari kalangan-kalangan dekat. Sampai 3 tahun itu berdakwah sembunyi-sembunyi. Berdakwah sembunyi-sembunyi, nggak berani. Sehingga datang perintah lagi untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan 3 tahun kemudian. Maka berangkatlah Nabi Muhammad itu ke sebuah gunung, Jabal Abu Qubais namanya. Jabal Abu Qubais itu kalau sekarang itu di depan apa dia Bang Dapi? Di depan tempat sa'i, Safa dan Marwah, Bukit Safa dan Marwah ya. Ada yang mengatakan di Bukit Safanya. Di Bukit Safa itu Nabi berdiri, kemudian mengumumkan supaya kaum-kaumnya di sekitar Makkah itu berkumpul karena ada yang mau Nabi sampaikan. Begitu udah diumumkan, berkumpullah mereka. Nabi kan masih disayangi nih, masih dihormati. Kemudian berbicara Nabi, wahai kaum-kaumku semua, wahai saudara-saudaraku, kalau ku katakan ada orang yang ingin menyerang kita dari belakang bukit Jabal Abi Qubais ini, katanya kan, apakah kalian percaya? Kata Nabi. Kata orang itu, ya Muhammad, kami percaya karena engkau tak pernah berdusta. Engkau adalah orang yang sangat jujur dari dulu, maka kami percaya, katanya. Baik, kalau begitu saya adalah Nabi, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katanya. Yang akan menyampaikan agama Islam gitulah ya, berdakwahlah dia. Setelah itu disampaikan, barulah bermunculanlah kalimat-kalimat termasuk dari Abu Lahab tadi, pamannya tadi kan. Si Abu Lahab bilangnya, oh Muhammad, hanya itu inilah kami engkau panggil. Apakah enggak ada lagi berita yang lain? Oh ini sudah gila wahai Muhammad, katanya. Akhirnya mereka menolak, banyak yang menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Jadi ini sampai sudah jadi Nabi dan Rasul nih. Iya, Pak Ustaz. Kisahnya. Bagaimana kira-kira? Apa lanjut terus? Kita jeda dulu boleh Pak Ustaz? Boleh. Iya, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali Pak Ustaz ya. Dan untuk para pendengar ya, ini udah panjang gitu kan, mulai dari Nabi Muhammad tadi belum lahir, tanda-tandanya itu ya kan, dari orang tuanya itu udah kelihatan sampai akhirnya beliau jadi nabi dan ya berdakwah ya. Sampai di sini ya, kalau ada pertanyaan ya silahkan di 0811481048 atau bisa melalui layanan WhatsApp-nya radio di nomor yang sama, atau bisa melalui Facebook-nya Radio Ekstra ya. Bagaimana Rasulullah ya, memang dari lahir itu udah ajaib ya. Makanya kalau misalnya ada sekarang bayi lahir yang agak aneh begitu ya, nggak ada ya, karena Rasulullah itulah yang terakhir gitu ya. Apalagi kalau ada orang ngaku-ngaku nabi zaman sekarang gitu kan, nggak ada itu ya. Jadi itu ya, meneladani Rasulullah dalam upaya penegakan syariat Islam. Nanti kita bicara nih mengenai syariat Islam khususnya di daerah kita ya. Kita teladani dulu ya akhlak Rasulullah tadi yang sudah disampaikan. Kita lanjut atau kita jeda dulu nih Pak Ustadz? Boleh jeda, bagaimana terserah Bang Davi lah. Iya, kita jeda dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Nangin, lucu kali anakmu Mir. Gak keposyandu Mir. Ngapain? Anakku udah imunisasi kemarin. Udah lengkap Mir. Belum sih. Yang penting kan udah tak imunisasi anakku. Gak perlu sering-sering kan? Ingat Mir, imunisasi rutin lengkap itu penting supaya gak gampang terkena penyakit berbahaya. Hah? Ibu jangan rutin. Ini penting Mir.
Vaksinnya gratis lagi. Ayolah aku kawani kau ke posyandu. Ya, baik pendengar, kembali di program dia Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar, masih bersama Pak Ustadz Yazid ya, meneladani Rasulullah dalam upaya penegakan syariat Islam ya. Sembari Ekstramania, mungkin ada pertanyaan, kita lanjut lagi Pak Ustadz ya. Lanjut Pak Ustadz. Lanjut. Ya Pak Ustadz. Lanjut kisahnya. Lanjut. Ini tinggal 15 menit lagi nih Pak Ustadz ya. Terasa nih ya. 3 jam ya. Ya. Oke, mungkin ke syariat Islam lah. Iya, iya. Bagaimana kita menteladani Iya. Nabi Muhammad tentang penegakan syariat Islam ya. Iya. Ya, baik. Kalau kita mau meneladani Nabi kan sebagaimana ayat tadi bahwa Nabi itu uswatun hasanah. Iya. Bahwa dia teladan yang baik. Nabi Muhammad itu benar-benar memang sangat layak dan kemudian untuk menjadi teladan sangat luar biasa. Dari sisi manapun kita pandang beliau, itu layak untuk menjadi teladan kita. Contoh umpamanya, ketika kita menjadi seorang anak, bagaimana kita melihat umpamanya ada anak yatim ya, anak yatim mungkin bersedih dalam kehidupannya. Ternyata Nabi kita masih kecil itu anak yatim. Kemudian keadaan ekonomi miskin. Ada mungkin kita mungkin dalam keadaan kurang mampu ya. Nabi Muhammad juga keadaannya pas-pasan pada saat itu. Yeah. Demikian juga dengan keteladanan kegigihan dalam bekerja. Beliau tidak mau diam, selalu bekerja, menggembala kambing, kemudian berdagang ya. Sampai perdagangan beliau itu bukan di tingkat desa, bukan di tingkat Mekah, tapi ke luar negeri. Lintas negara Pak Ustadz ya. Lintas negara dari Mekah ke Sam gitu ya. Itu berapa negara itu? Berapa jauh itu? Iya Pak Ustadz. Perjalanan yang harus ditempuh. Perjalanannya pun naik unta. Naik unta ya, nggak kayak sekarang ya. Sekarang ini naik kan mobil ya Ustadz. Ribuan kilo itu Iya. dari Mekah ke apa itu? Iya. Ke Palestina berjualan ke Sam itu kan. Lalu kemudian sebagai seorang pemimpin umpamanya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, beliau adalah seorang pemimpin negara, panglima perang. Yeah. Presiden lah ya, kalau sekarang presiden, beliau itu presiden. Bagaimana sifat beliau, gaya kepemimpinan beliau? Ya bisa kita menjadi contoh seorang pemimpin itu ya beliau. Sebagai seorang suami, begitu juga dia ya seorang suami. Bagaimana dia menghadapi istrinya di rumah tangganya. Lalu kemudian apabila kita ingin mencontoh beliau tentang penegakan syariat Islam, ya, menegakkan syariat Islam, beliau itu sebenarnya gagah berani. Jadi ketika dia jadi nabi, diangkat menjadi nabi, kemudian sudah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah secara terang-terang, itu kan dimusuhi itu. Iya Pak Ustadz. Dimusuhi oleh orang-orang kafir kan, orang kafir Quraisy itu kan. Iya. Tapi yang aneh itu yang disakiti oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu bukan dari Nabi Muhammad. Yang disakiti itu umat-umat pengikut Nabi Muhammad. Contoh umpamanya Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya, kalau nggak salah namanya Umayyah ya. Namanya
disiksa. Bagaimana cara misalnya ketika dia tahu bahwa hambanya ini sudah jadi apa? Jadi pengikut Nabi Muhammad, sudah masuk Islam. Itu kan disiksa itu, dijemur. Dijemur di padang pasir, kemudian ditimpa dada Bilal tadi, sampai berdarah-darah itu, sampai ya mau meninggal. Disiksa itu umatnya, bukan Nabi. Karena Nabi itu gagah dia, Bang Dapi, jago. Itu dihormati, berantem nggak terlawan dia. Bukan dianggap bahwa Nabi itu disakiti itu, Nabi itu lemah, tidak. Gagah, tenaga kuat, makanya segan orang itu menghadapi. Ditambah lagi memang sewaktu masih hidup istrinya Khadijah, seorang tokoh, dia sebagai pembela. Demikian juga masih hidup Abu Thalib, dia sebagai pembela. Jadi dibelanya habis, tapi kan meninggal nanti Khadijah meninggal, kemudian Abu Thalib juga meninggal. Disinilah mulai memang orang kafir itu lebih gencar menyakiti Nabi. Sampai Nabi hijrah itu kan, hijrah ke Taif kan. Dalam artian tapi hanya di Taif. Di Taif itu kalau dari Mekah sampai ke Taif itu kan sekitar 100 km itu perjalanan. Karena sudah terlalu disakiti, maka berangkat Nabi itu ke Taif minta perlindungan dan berdakwah, tapi di sana dilempari dia, hanya di situ. Kalau di Mekah memang ada juga dilempari kotoran, kemudian kadang dilempar dengan tanah, kadang istri daripada Abu Lahab, istri Abu Lahab juga meletakkan duri-duri di jalan-jalannya. Itu kan karena Nabi tak mau membalas. Nggak mau balas ya Pak Ustaz. Kalau mau balas hancurnya orang itu. Berantem pun kalahnya itu sebenarnya kan. Tapi nggak mau dia, itulah yang perlu kita teladani itu kan. Kita teladani. Sabar ya Pak Ustaz. Sabarnya luar biasa. Dia hanya ingin orang-orang sampai dilempari oleh orang Taif. Ditolak oleh orang Taif itu. Ada suku Bani Sakib namanya di Taif. Itu dipanggil anak, dipanggil orang gila, dilempari Nabi berdarah-darah. Sampai malaikat Jibril datang, wahai Muhammad, jangan sempat darah di kakimu itu mengalir ke tanah, katanya. Kalau sempat mengalir ke tanah, habis kuratakan orang Taif ini, katanya. Karena Nabi itu berdarah-darah kakinya itu, dilempari tadi kan. Akhirnya Nabi Muhammad agar darah itu tidak jatuh ke tanah, sengaja dibersihkannya. Kalau kita kurasa ada orang yang menyakiti kita, lalu datang malaikat ingin membantu, wahai, kalau saya lah umpamanya, ada orang membuli saya, ada orang menyakiti saya ya, kemudian ditanya malaikat pula itu, wahai Yazid, diapakan orang itu? Hantam malaikat gitu tuh ya. Tapi Muhammad enggak. Itu diapanya itu? Dihapus dilapnya ya, dibersihkannya kakinya itu supaya enggak kena jatuh darah itu ke tanah. Karena habis orang Taif kalau jatuh. Berarti Nabi nggak mau melawan kan? Iya, nggak mau Pak Ustaz. Nggak mau melawan. Jadi kalau mau bisa aja. Dan kemudian bagaimana dengan ketegasan Nabi? Apakah ketegasannya dalam menegakkan syariat Islam? Sangat luar biasa. Berperang, mau beliau berperang, bukan nggak mau. Ketika melihat makanya kan ada beberapa kali perang di zaman Nabi itu ada namanya perang Badar, ada namanya perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Hunain, banyak itu perang itu yang dilakukan Nabi. Tapi perang ini bukan gejolaknya itu awalnya dari pihak Nabi, enggak, tetap dari orang kafir. Dari orang kafir yang memulai. Termasuk perang Badar. Kan yang paling terkenal itu kan perang Badar ya kan? Perang Badar itu. Kenapa terjadi perang Badar? Karena waktu Nabi Muhammad itu hijrah, kan karena disakiti, diusir oleh oleh orang Mekah. Maka terjadilah hijrah ke Madinah kan? Hijrah ke Madinah beserta dengan umat Islam, umat Nabi, kan ditinggalkan itu harta benda mereka di Mekah. Ketika ditinggalkan harta benda di Mekah, diambililah orang-orang kafir Quraisy. Dijarah lah habis. Makanya penjarahan itu dari zaman Nabi udah ada. Pergi Nabi ke Madinah, ya dijarah orang itulah. Harta semua dijarah. Setelah dijarah,
ini kan kalau kita lihat letaknya itu letak antara Mekah, Madinah dan Palestina. Ya. Kalau dari sini kan duluan ketemu Mekah kan, Mekah baru Madinah kan, habis Madinah kan baru Palestina. Kalau Madinah itu kan di tengah dia, kira-kira di tengah dia kan. Walaupun arah ke selatan arah Madinah ke Mekah. Lalu kemudian jalur perdagangan pada saat itu, kan orang Mekah mau berdagang ke Sam, melewati Madinah. Ya. Nabi sudah di Madinah. Ketika mereka ingin lewat dari kalangan dari kalangan orang-orang yang menjarah harta Nabi tadi, kan disitulah Nabi mengambil harta itu balik. Harta umat Islam mau dijual belikan ke Sam untuk mengambil kembali hak-hak umat Islam ini. Di situ kan terjadi perang Badar itu, mengambil itu. Termasuk perang Uhud. Perang Uhud kenapa terjadi? Karena orang Quraisy Mekah ingin balas dendam. Karena kan kalah orang itu di perang Badar. Walaupun jumlah umat Islam sedikit, orang kafir banyak, itu kan 300-nya umat Islam tuh. 1000 orang kafir kan, pakaiannya lengkap, alat perangnya lengkap, tapi kan kalah orang itu. Akhirnya balas dendam. Itulah terjadi perang Uhud. Di perang Uhud memang kalah dari pihak Nabi ini. Kenapa kalah? Karena salah strategi ya. Di perang Uhud itu udah dibagi-bagi oleh Nabi, ada tim pemanah dari gunung Jabal Rumman itu. Kemudian karena udah kocar-kacir orang kafir di bawah, akhirnya kan ikut pula orang yang di atas tadi turun. Orang kafir melihat bahwa ada peluang untuk menyerang balik, akhirnya mereka menyerang, kan? Menang orang kafir. Walaupun menang, tapi mereka tetap nggak bisa menghabisi umat Islam. Tetap bertahan umat Islam kan. Maka itu perang. Lalu kemudian penegakan syariat Islam adalah tentang masalah memberantas riba. Ternyata Nabi Muhammad tuh menyampaikan bahwa riba itu nggak boleh lagi pada saat itu kan awalnya kan banyak itu melipat gandakan uang tuh yang membuka-bukakan uang. Lalu kemudian Nabi melarang. Lalu kemudian setelah dilarang oleh Nabi, lalu kemudian ditanya oleh orang kafir, bagaimana dengan pamanmu katanya, bagaimana dengan Abbas katanya. Jadi kisahnya nanti bisa dilihat di hadis riwayat Abu Daud ya nomor 1907 itu memang ada dijelaskan. Kata Nabi Muhammad, walaupun pamanku tetap tidak boleh melakukan riba katanya. Itulah kira-kira isinya. Jadi jangan dianggap kalangan keluarga, kalau dari kalangan keluarga dibiarkan Nabi, tidak. Dari kalangan keluarga pun untuk menegakkan syariat Islam itu selalu tetap terdahulu. Duluan dari pihak keluarga. Duluan keluarga dulu baru orang lain ya, Pak? Baru orang lain. Gak kebalik ya, Pak Ustaz? Jadi sekarang kebalik, Pak Ustaz. Orang lain dulu gitu, keluarga nanti itu. Saya nggak berani juga lab gitu. Oke, baik. Iya. Dan demikian juga umpamanya kata Nabi dalam sebuah hadis. Nah, ini saya sampaikan ya, bahwa sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan nasib wanita dari Bani Khuzaimah, dari Bani Makhzumiyah ya. Kedapatan mencuri, ada seorang perempuan kedapatan mencuri. Dia seorang orang terkenal, orang kaya. Jadi kemudian kata orang itu karena ingin agar si perempuan ini selamat, jangan terjerat hukum, dimintalah salah satu daripada sahabat Nabi yang menyampaikan, namanya Usamah. Ini untuk melobi Nabi agar perempuan ini tidak terhukum. Ini Usamah cuma bisa ini katanya. Usamah bin Zaid. Dia dicintai Nabi katanya. Maka kemudian Usamah pun melobi Melobi Nabi Muhammad supaya tidak terapakan. Kemudian Rasulullah pun berdiri. Setelah disampaikan di lobi supaya dilepaskan dari jeratan hukum, kan pencurian itu kan potong tangan tuh kan. Oh iya Pak Ustaz. Potong tangan. Ya. Kemudian datang siapa tadi? Datang berdiri terus Nabi Muhammad. Begitu dia berdiri dan berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri, maka mereka membiarkan
tidak dihukum. Kata Nabi, orang-orang terdahulu pun hancurnya sebuah negara atau hancurnya sebuah kekuasaan ketika ada orang besar, orang kaya atau dari pihak keluarga melakukan hukum, kata Nabi, itu mereka tidak menghukum. Mereka membiarkan, katanya. Itulah terjadi kehancuran dari zaman dulu. Maka disambung Nabi, namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Itu rupanya udah dari dulu. Dari dulu ya Pak Ustadz ya. Terjadi. Lalu kemudian, demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalam hadis ini dijelaskan, kalau kata Nabi, kalau anak saya Fatimah yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangan daripada Fatimah itu. Jadi menegakkan saya itu sangat luar biasa. Iya Pak Ustadz ya. Tidak pandang bulu siapapun, walaupun anak sendiri, kalau mencuri dipotong sendiri oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbayang kalau mencuri sekarang dipotong tangannya Pak Ustadz ya. Itu dia. Terbayang, Pak Ustadz, ya. Makanya ini perlu juga mungkin kita bahas nih ya. Iya Pak Ustadz. Tapi tak terlalu lama. Sedikit aja Pak Ustadz ya. Iya. Ini tentang masalah penegakan hukum ini. Iya Pak Ustadz ya. Kita memang kadang-kadang bahwa penegakan syariat Islam itu kan kalau di Aceh kan terkenal ya itu kan. Iya Pak Ustadz. Menegakkan syariat Islam di Aceh. Iya. Karena kita diberikan keistimewaan. Iya benar sekali Pak Ustadz. Islam ya. Iya. Bahkan kita ada Kanun Aceh nomor 6 itu kalau nggak salah ya. Iya. Nomor 6, bahwa di sana sudah ada berbagai macam bentuk hukuman tuh udah ada dibuat kan. Udah baik bagi orang yang berkhalwat, berzina dan lain sebagainya kan udah ada. Iya, kanun jinayat Ustaz ya. Kanun jinayat itu kan. Jadi terkadang alhamdulillah juga berterima kasih kita pemerintah. Terkadang ini sudah terlaksana ya sebagian ya, tapi kan kita melihat masih belum terlaksana semaksimal mungkin. Maksimal. Iya, betul, Pak. Mungkin ya. Iya. Ini saya rasa perlu untuk pemerintah, apakah pemerintah Aceh ataupun pemerintah daerah kita Aceh Singkil, yang nggak usah segan-segan untuk melaksanakan kanun ini. Iya betul Pak Ustadz. Saya yakin ya, saya sebagai kalau Bang Davi tadi bilang saya pendakwah, saya sebagai pendakwah bersyukurlah kalau semua yang ada di di kanun ini, kanun jinayat ini bisa dilaksanakan. Iya Pak Ustadz. Tapi kan nyatanya kita lihat belum nggak tahu kita apa masalah yang apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah sehingga belum bisa terlaksana. Seperti umpamanya kalau nggak salah di dalam kanun ini, kalau masalah pencurian itu nggak ada di dalamnya ya. Kalau pencurian itu diserahkan kembali ke hukum negara ya, hukum umum negara. Nggak ada, umpamanya kalau mencuri kalau sawit lah umpamanya 1 ton potong tangan. Gak ada pencurian besoknya lagi tuh Pak Ustadz, kapok orang tuh Pak Ustadz. Justru ini maka saya ingin menyampaikan kepada kita atau pendengar kami semua atau pemerintah ini nggak boleh segan-segan. Kenapa? Karena yang pertama dalam menegakkan Islam itu kita ada di dalam Al-Quran itu, nanti kita lihat ayatnya, nanti pendengar kita tahu ini bisa di-share bahwa falamma nasu ma zukiru bihi. Coba lihat Bang Dapi kalau ada. Falamma nasu ma zukiru bihi patahna coba saya pun agak apa juga nih. Falamma nasu ma zukiru bihi. Coba lihat dulu situ. Falamma nasu, tulisan apa aja? Saya nggak terlalu ingat ayatnya, ayat berapa, surah apa. Falamma nasu ma zukiru bihi. Intinya di dalam apa ini? Di dalam ayat ini, falamma nasu ma zukiru bihi patahna alaihim ya. Alaihim Pak Ustadz. Coba lihat. Ini pendengar kita juga boleh nengok. Saya penurusan menghafal apa ini, itulah kelemahan saya juga ini. Memang tadi ada di apa ini di Al-An'am ayat 44 Pak Ustadz. Ayat 44 ya. Coba saya lihat dulu. Ini Pak Ustadz.
Coba lihat. Ini menjadi perhatian nih. Ya. Mohon maaf nih. Fala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhasnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, terputus asa. Ini kalau saya mengambil daripada isi kandungan daripada ayat ini, falamma nasu, manakala mereka lupa mazukiru bihi, apa yang telah kami beri peringatan kepada mereka. Hukum-hukum ini kan sudah jelas nih. Iya, Pak Ustaz. Sudah tahu kita bahwa mencuri potong tangan, begini ada hukum di dalam syariat Islam. Di Islam tuh semuanya udah ada itu diatur. Nggak ada yang terlewatkan sedikit pun. Ada, Ustaz, ya. Lalu kemudian ketika lupa ini tadi, orang lupa, kita lupa, pemerintah lupa atas apa yang sudah dijelaskan dalam agama itu tadi, patahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan. Jadi, ini mungkin di maksiat juga ini, Bang Dapi, dalam ayat ini, bahwa kalau kita mengabaikan hukum-hukum Allah, lalu kemudian akan diberikan pintu-pintu kesenangan, seolah-olah kita senang, seolah-olah kesenangan diberikan. Pokoknya entah korupsi gitu ya, atau mencuri dan lain, seolah-olah kayak senang gitu, kayak bahagia gitu. Tapi kata Allah, hatta iza parihu bima utu, hingga ketika mereka sedang dalam keadaan gembira terhadap apa yang telah kami berikan itu, akhasnahum baghtatam fa izahum mublisun. Kata Allah, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Kalau saya mengambil ini, berarti kalau pemerintah masih tetap tidak mau menegakkan hukum-hukum agama Islam, syariat Islam ini, nanti nampak seperti seolah bahagia atau apa gitu ya. Kita juga gitu nih, kalau terus maksiat, seolah-olah seperti bahagia itu, seperti banyak harta, seperti apa. Tapi ujung-ujungnya nanti yang kita takutkan adalah kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Tiba-tiba disiksa oleh Allah secara sekonyong-konyong, lalu kemudian mereka terdiam, terputus asa. Begitu nanti kita sudah disiksa oleh Allah, barulah kita terdiam, barulah kita menyesal, bukan tersadar lagi, menangis ya kan, menangis. Jadi hukum-hukum yang ada di syariat Islam itu, apalagi kita sudah didukung oleh kanun, didukung lagi oleh Perbuk tadi ya, oleh Perbuk. Kita didukung oleh Perbuk. Perbuk Aceh Singkil tentang masalah hiburan. Ini kan perlu nih. Iya, Pak Ustadz. Hiburan malam kan sudah diatur itu kan? Iya. Betul. Ini di dalam Perbuk kita. Kalau ini bab 3 waktu penyelenggaraan hiburan. Ini mungkin resah juga kita ya. Iya, Pak Ustadz. Bahwa pasal 7 waktu yang boleh diselenggarakan hiburan sebagai berikut. Yang dilaksanakan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, dimulai dari pukul 8 sampai dengan 18 WIB. Berarti kan dari pagi sampai jam 6 ya. Mau maghrib tuh, sampai mau maghrib kan selesai seharusnya. Selesai, Pak Ustadz. Pesta, pesta-pesta, keyboard tuh, Pak Ustadz ya. Itu sebenarnya sudah selesai. Tapi kenyataannya kalau di daerah kita ini masih ada dulu sampai malam, Pak Ustaz. Dulu waktu keluarnya ini memang udah mulai juga tertib. Tapi sekarang nampaknya udah pakai apa lagi balik, pakai musik DJ lagi ya, Pak Ustaz ya. Lampu-lampu disco ya. Larut-larut malam sampai malam. Kecuali memang ada ini kecuali disalahkan oleh pemerintah, kegiatan partai politik, hari besar nasional. Ini kalau hukum-hukum Islam ini kita abaikan, yakinlah bahwa tiba masanya nanti kita akan disiksa, diazab oleh Allah, dan kemudian kita baru menyesal, baru kita terdiam, berputus asa. Jadi makanya kita harus hati-hati nih, Bang Dapi ya. Saya membaca ayat ini
menetes air mata saya. Karena terkadang dalam hidup ini sudah berupaya dengan baik. Iya. Saya usahakan, kita lah ya, kita Iya. usahakan dimanapun kita bekerja, kita usahakan juga bisa baik gitu ya. Iya. Entah di kantor atau di mana-mana. Tapi ternyata ketika kita mengabaikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itu nanti ada masanya. Jangan lihat senang sekarang. Senangnya saya, maksiat pun saya senangnya katanya kan. Nggak pun saya sholat, bahagianya saya bilangnya. Tetap ada rezeki. Hari Minggu kalau kita Mimo ini ya, hari Pekan Minggu ya? kita juga pekan. Iya, tunggu saatnya. Kita akan berputus asa, akan berdiam diri. Nah, itu Bang David. Iya Pak Ustadz ya, Insya Allah ya. Memang harus ada ya seluruh pihak dalam hal ini ya kan, untuk bagaimana menegakkan itu gitu. Kalau misalnya masyarakat juga membiarkan, ya tinggal tunggu aja kapan waktunya hukum Allah tadi berlaku gitu kan. Nah, di sisi lain juga pemerintah selaku otoritas yang memang punya wewenang gitu ya Pak Ustadz ya, untuk menindak itu ya jangan dibiarkan gitu kan. Biasa kan mungkin sederhananya aja itu biasa terjadi pas malam minggu. Simpel aja, malam minggu keliling gitu kan, yang otoritas yang berwenang tadi ya Pak Ustadz ya kan, ditegur ya. Ini kayaknya udah nggak lagi bisa berlanjut, mungkin di stop gitu Pak Ustadz. Memang harus ada upaya itu ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya memang kalau perintah Nabi itu, apabila kita melihat ada kemungkaran kan, maka rubahlah ya dengan tanganmu gitu ya. Jadi sebenarnya siapapun kita memang berkewajiban memang itu ya. Tapi tentu yang paling wewenangnya luar biasa pasti akan diikuti oleh saya pemerintah. Karena pemerintah semua punya perlindungan hukum, kemudian juga punya aparat, punya WH, punya yang lain-lain. Jadi kalau kita masyarakat ini bencinya hanya di hati aja lah kan. Nah, kalau nggak sanggup dengan tangan kan dengan lidah. Ya saya dengan lidah ya inilah mungkin melalui radio Extra FM atau di tempat-tempat ceramah saya sampaikan kan. Kemudian kalaupun itu nggak mampu ya dengan hati lah kan. Kita doakan lah Pak Ustadz ya. Tapi itu selemah-lemah iman. Baik Pak David. Oke, nggak terasa nih Pak Ustadz ya. Udah hampir 2 jam nih Pak Ustadz kebersamaan kita malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup sebagai penutup Pak Ustadz, kajian kita malam hari ini, silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bang Dapi, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sangat luar biasa istimewa. Pantaslah beliau sebagai penutup segala nabi, nabi terakhir. Karena dalam kehidupan ini, kalau memang beliau menjadi teladan kita, maka sudah dipastikan bahwa kebahagiaan dunia, apalagi di akhirat, pasti akan kita dapatkan. Karena seluruh seluk-beluk daripada kehidupan di dunia ini sudah ada di dalam syariat Islam yang beliau sampaikan. Mulai daripada akhlak, kemudian akhlak beliau sangat luar biasa. Ini sebenarnya kalau masih panjang ini ada ini kitabnya mau saya jelaskan tentang akhlak beliau, tapi enggak sempat lagi kan. Next time Pak Ustaz. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidul haya, Nabi itu sangat pemalu, wa tawadu, rendah hati, yakhsifun na'lahu, mau menjahit pakaiannya sendiri, kan luar biasa tuh. Mau menambal pakaiannya dan lain-lain sebagainya, memerah kambingnya dan lain sebagainya. Nah, jadi seluruh dari segi sisi kehidupan ini bisa, beliau adalah memang suri toladan bagi kita. Dan kemudian tentu kita berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang berbondong-bondong, yang mau untuk melaksanakan kajian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengekspresikan rasa cinta kita kepada beliau, dan kemudian tentu untuk supaya para penceramah menyampaikan daripada hal-hal yang belum kita ketahui, mulai daripada sifat-sifat beliau atau ketegasan beliau dalam menegakkan syariat Islam dan lain-lain sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Itu mungkin Pak Bang David. Oke, jazakallah Pak Ustadz atas kajiannya malam hari ini.
semoga bermanfaat untuk para pendengar Ekstramania sekalian, memotivasi untuk kita selalu ya meneladani akhlak-akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akhlak yang baik. Memang siapa lagi kalau ditanya idola kamu siapa, ya kan, bukan artis atau bukan siapa, tapi Rasulullah, ya. Kita semua umat Muslim mengidolakan Rasulullah, bagaimana akhlak beliau, sifat beliau, perjuangan beliau, begitu ya. Nah, mudah-mudahan momentum Maulid Nabi ini bisa membawa kita ya untuk ya menjadi muslim yang benar-benar taat, menjadi muslim yang kafah, dan tentunya menjadi yang lebih baik lagi, begitu ya. Baik, tuntas untuk malam hari ini. Ketemu lagi di malam Jumat yang akan datang, tentunya dengan kajian yang berbeda. Terima kasih Pak Ustadz untuk malam hari ini. Ya Pak Ustadz ya. Mohon maaf Bang Nabi jika ada yang salah. Ya, dimaafin Pak Ustadz ya. Maaf juga. Ya. Baik, tuntas. Saya Davi, Pak Ustadz dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramania, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kalau habis makan bungkusnya buang di tempat sampah dong. Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot? Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya. Bodoh amat. Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.